Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadata wa istifadata wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wa tamassuka bi kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Akan kita lanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Asy-Syaikh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang ke-6 dan sekarang kita sudah memasuki makalah yang ke berapa? 11. Wal maqalatul hadiyata asyrata, makalah yang ke-11. An ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah. Ini kadang sering ditanyakan, yang dimaksud ahli hikmah itu seperti apa? Karena kalau di YouTube, di medsos, ahli hikmah itu lebih condong diartikan orang-orang yang punya tenaga dalam, orang-orang yang sakti, orang-orang yang punya ilmu kekebalan, itu diartikan ahli hikmah. Yang mempelajari itu disebut ilmu hikmah. Tapi yang dimaksud di kitab-kitab itu bukan itu. Yang dimaksud dengan ahli hikmah itu adalah orang yang perkataannya itu gampang diterima oleh orang lain, orang yang hatinya bersih, orang yang ahli ibadah, para kekasih-kekasih Allah. Itu lebih tepatnya ahli hikmah seperti itu. Jadi kalau ada perkataan ahli hikmah di kitab, bukan seperti gambaran yang ada di medsos itu, bukan. An ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah, annahu qala, ada 6 nasihat dari ahli hikmah. Pertama, Malam yahsyallaha lam yanju min zallatil lisan. Orang yang tidak takut kepada Allah, maka dia tidak akan selamat dari terpelesetnya lisan. Artinya, orang itu kalau berpikir bahwa Allah itu adalah zat yang perlu untuk dia takuti, dia takut melakukan hal-hal yang menjadikan Allah itu murka, maka dia akan bisa menjaga lisannya. Tapi sebaliknya, kalau orang itu tidak takut kepada Allah, ngomongnya sembarangan, ngomongnya ngawur, ngomongnya itu hal-hal yang membuat dia itu mendapatkan dosa. Kenapa? Karena dia tidak takut kepada Allah. Dalam sebuah hadis dijelaskan, tuba liman malaka lisanahu, sungguh sangat beruntung orang yang bisa mengontrol lisannya. Lisan itu adalah anggota tubuh yang kecil, tapi memiliki manfaat yang besar dan memiliki juga bahaya yang sangat besar. Makanya dulu itu ada seorang murid diperintahkan oleh gurunya untuk menyembelih hewan. Kemudian disuruh membawa yang paling berharga dari hewan itu apa? Kemudian dibawa lisan dan hatinya. Kemudian setelah itu gurunya memerintahkan lagi untuk menyembelih hewan lagi, dan disuruh untuk membawa hal yang paling membahayakan itu apa? Kemudian dibawa lisan dan hati. Manusia juga seperti itu. Yang paling berbahaya itu adalah lisannya dan juga hatinya. Maka kata Rasulullah, sungguh beruntung orang yang bisa mengontrol dan menjaga lisannya. Wa wasi'ahu baituhu, dan rumahnya itu terasa luas walaupun rumahnya sempit. Rumahnya rumah RSSSS, tahu? Rumah sangat sempit, sulit selonjor, tahu? RSSSS. Tapi orang itu kalau keluarganya baik, anaknya nurut, anaknya soleh, tidak punya problem, tidak dikejar hutang,
nyaman walaupun rumahnya tidak luas. Tapi percuma kalau orang rumahnya luas, dikejar-kejar cicilan, dikejar-kejar hutang, tidak nyaman. Maka kata Rasulullah, yang beruntung itu adalah orang yang rumahnya luas. Luas di sini bukan berarti rumahnya seperti istana, tapi luas di sini orang ngerasa nyaman ketika berada di rumah. Siapapun itu, baik keluarganya maupun orang lain. Rumah itu kerasa kok. Rumah ini auranya bagus apa tidak bagus, kelihatan. Nyaman tidak nyaman tuh kelihatan, kerasa. Oh, ini kayaknya yang punya rumah ini jarang baca Quran, jarang zikir, jarang baca sholawat, di rumahnya sering tengkar, kerasa seperti itu. Kadang kalau kita masuk rumah, kadang rumahnya biasa-biasa tapi ngerasa nyaman, ngerasa tenang. Padahal biasa-biasa, bukan rumah mewah, bukan rumah bagus. Berarti ada aura-aura positif yang sudah menyebar ke seluruh rumah itu. Wa baka ala khotiatih. Orang yang beruntung itu adalah orang yang menangisi terhadap kesalahan-kesalahannya. Itu adalah orang yang beruntung. Maka ada satu puisi atau pantun, saya pernah ingat itu waktu masih kecil. Jangan menulis di atas kaca, menulislah di atas meja. Jangan menangis karena cinta, tapi menangislah karena dosa. Itu saya masih ingat dulu ketika masih kecil, masih sekolah MI. Ada pantun seperti itu. Ini nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, wa man lam yahsha qudumahu 'ala Allah lam yanju qalbuhu minal harami wasyubhah. Orang yang tidak takut terhadap kematian, artinya dia tidak pernah memikirkan nanti menghadap kepada Allah itu mati dalam keadaan bagaimana dan bekalnya apa, maka apa yang terjadi? Hatinya tidak akan selamat dari perkara yang haram dan syubhat. Setiap orang pasti akan mati. Setiap orang, semua orang itu pasti akan mati. Siapapun, mau dia orang paling mulia sedunia, orang paling soleh sedunia, orang paling bejat sedunia, pasti dia akan mati. Kalau dia tidak berpikir bagaimana nanti dia mati, bekal apa yang dia bawa, dan bagaimana dia menghadap kepada Allah, mati dalam keadaan baik atau tidak baik, maka dia tidak akan selamat hatinya dari perkara yang haram dan syubhat. Di sini para ulama membagi perkara yang haram itu dibagi menjadi dua. Pertama, ada perkara haram itu yang haram dari zatnya itu sendiri. Contohnya kalmaidati waddami. Contohnya seperti bangkai, seperti darah, itu memang aslinya haram. Wa nahwi dzalika. Fa hadza la yahillu illa lisaddi baqa'i ruhihi. Ini perkara ini haram dan bisa menjadi halal dengan satu ketentuan saja, untuk menyambung nyawa. Kalau tidak maka tetap haram. Contoh, misalkan dia lagi perjalanan di laut, bekalnya sudah habis, airnya sudah habis, kemudian dia kelaparan, dan tidak ada yang dimakan kecuali sate babi misalkan. Tiba-tiba di laut itu deket sama warung sate babi. Pas waktu orangnya makan, tiba-tiba ngeloncat itu satenya masuk ke perahunya orang itu misalkan. Dia kalau tidak makan itu, maka dia bisa mati. Adanya cuma itu, maka itu diperbolehkan, menjadi halal. Tapi perkara haram itu ketika diperbolehkan, maka sekedar hanya untuk yang dia butuhkan saja. Misalkan dia memakan satu tusuk, sudah dia bisa bertahan hidup, sudah punya tenaga, ya cukup. Tapi kalau dia makan satu tusuk, kok enak ini sate babi, tambah lagi 2 tusuk, 3 tusuk, nah itu jadi haram. Perkara yang haram hanya digunakan untuk seperlunya saja, tidak boleh untuk yang lainnya. Nah, maka selama masih ada yang halal, tidak boleh mengkonsumsi yang haram. Kadang-kadang ada orang itu mencari katak, katanya dibuat untuk obat katanya. Katak ini haram atau bukan haram? Haram ya?
makan kata. Kenapa? Karena hidup di dua dunia, air dan Hidup di dua alam, dua dunia. Masa hidup di dua dunia, dunia nyata dan dunia gaib gitu. Ada kata gaib. Di dua alam, itu ciri-ciri hewan yang haram untuk dimakan, hidup di dua alam. Dua alam itu artinya bukan berarti apa? Misalkan ikan. Ikan itu bisa hidup di darat tapi tidak bisa bertahan lama. Itu berarti cuma satu alam. Dua alam itu sama-sama bisa bertahan lama, baik di darat maupun di laut. Itu namanya dua alam. Maka seperti itu tidak diperbolehkan, termasuk kata itu. Tidak boleh. Kemudian mana tadi? Yang kedua, pembagian haram yang kedua. Halalun fi nafsihi. Dia sebenarnya halal, barang itu halal. Seperti di sini contohnya kalma'it tohir, seperti air yang suci, wal arus dan beras. Ini karena pengarangnya orang Indonesia, yang dicontohkan adalah beras. Mungkin kalau di Arab mungkin yang dicontohkan adalah gandum atau kurma mungkin. Karena ini pengarangnya Syekh Nawawi, asli Indonesia, yang dicontohkan adalah beras. Contoh, air halal apa haram? Halal. Beras halal. Lakinnahu mamlukun lil ghair, tapi air dan beras ini milik orang lain. Maka fayahrumu alaika, menjadi haram bagi kamu itu kalau kamu mengkonsumsi. Sampai kapan? Hatta yasiro milkaka, sehingga air dan beras itu menjadi milikmu. Ada beras, ada air, tapi milik orang lain. Apakah boleh kita untuk mengkonsumsi? Tidak boleh, kecuali air dan beras itu menjadi milik kita. Dengan cara apa? Ya mungkin dengan cara dikasihkan, atau dengan cara kita minta, atau dengan cara kita membeli. Maka itu sudah otomatis menjadi milik kita. Kalau tidak, maka itu menjadi haram, bukan karena barangnya, tapi karena caranya. Contoh yang lain, nasi pecel halal apa haram? Halal ya. Tapi dia mencuri di warung, sudah ada bungkusan satu-satu, langsung pas saat dia itu pura-pura beli, langsung ngambil satu bungkus, dibawa pulang. Itu bagaimana hukumnya? Makan barang haram. Pecelnya halal, tapi karena caranya haram, maka dihukumi haram gitu. Sedangkan syubhat itu ada 3 pembagian. Syubhat itu masih belum jelas halal dan haram. Ada 3 pembagian. Yang pertama, ma tuyuqina tahrimuhu wa syukka fi hillihi. Sesuatu yang diyakini keharamannya tapi masih diragukan kehalalannya. Wa fi hadza hukmul haram. Kalau hal yang seperti ini dihukumi seperti haram. Misal contoh, kamu diundang sama bandar judi, misalkan bandar judi, pekerjaannya tidak ada lain kecuali judi, atau dia main togel misalkan. Diundang acara selamatan, kemudian kamu dikasih berkat yang cukup besar, isinya HP, isinya macam-macam gitu. Bagaimana kalau kita makan barang itu? Apakah diperbolehkan? Apakah diperbolehkan? Kalau kita yakin bahwa acara itu adalah dari hasil dia judi, maka kita haram untuk mengkonsumsi. Kecuali dia bilang, ini saya dapat uang ini karena dapat harta warisan. Kebetulan orang tua saya baru meninggal. Ini makanya saya buat selamatan untuk kirim doa kepada orang tuanya. Jadi ini bandar judi yang agak-agak sedikit soleh begitu. Apakah boleh? Boleh kalau seperti itu. Tapi kalau masih belum jelas dan kita tahu bahwa pekerjaannya adalah pekerjaan yang haram, tidak ada pekerjaan yang lain, maka itu dihukumi seperti barang haram. Kita tidak diperbolehkan. Yang kedua, mana tadi? Wa ma tuyqina hilluhu wa syukka fi tahrimihi fa hadhi syubhah tarkuha minal wara. Ada
barang yang diyakini itu adalah barang yang halal, tapi kita ragu-ragu apakah ini ada keharamannya atau tidak. Maka hal yang seperti itu namanya syubhat, dan meninggalkannya itu bagian dari warok. Itu hal yang terpuji, menjauh dari hal yang syubhat. Wa ma yahtamilu ayyakuna halalan wa haraman. Ada dua kemungkinan, bisa jadi ini halal, bisa jadi ini haram. Apa yang harus kita lakukan? Fayam bagi tarkuhu. Maka kita sebaiknya untuk meninggalkan. Kalau masih belum jelas, itu lebih baik ditinggalkan. Kalau masih belum jelas, maka itu penting. Terutama ketika orang mau jualan, itu wajib hukumnya belajar hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli. Wajib hukumnya, tidak boleh tidak belajar. Karena khawatir dia melakukan transaksi yang diharamkan, sehingga yang masuk adalah perkara yang haram, gitu. Yang penting hati kita itu tenang, itu tanda bahwa itu adalah perkara yang bagus, gitu. Kemudian nasihat yang ketiga, ya, ketiga apa keempat? Ketiga. Wa man lam yakun ayisan anil khalqi lam yanju minat tama. Barang siapa yang tidak memutus harapan kepada makhluk, maka dia tidak akan selamat dari sifat tama. Jangan terlalu berharap kepada manusia, karena manusia tempatnya kecewa. Sudah, tidak usah terlalu berharap lah. Kalaupun kita dekat dengan orang lain, dekat dengan seorang teman, dekat dengan seorang sahabat, ya biasa-biasa. Jangan berharap dikasih ini, dikasih itu. Dikasih ya diterima, tidak dikasih jangan terlalu berharap. Orang kalau pengen dia cepat sakit hati, sering berharap kepada manusia. Dia akan sering sakit hati. Sudah, kita itu alami saja, mengalir saja. Tidak usah terlalu banyak berharap, pasti kecewa. Kalau dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, orang itu mestinya tidak perlu banyak berharap kepada manusia. Kenapa? Alasannya karena manusia itu sendiri untuk memenuhi kebutuhannya saja dia tidak bisa, apalagi untuk memenuhi kebutuhan orang lain, gitu loh. Tidak usah banyak berharap. Misalkan minta ya minta, tapi jangan sampai hati itu bergantung kepada manusia sehingga menyebabkan punya penyakit yang namanya toma. Toma itu berbahaya karena ketergantungan itu. Makanya dulu saya diajarkan ketika di pondok itu, nanti kalau jadi kiai, jadi ustadz, jadi tokoh agama itu wajib punya usaha. Tidak boleh kalau tidak punya usaha. Yang saya ketahui dari pondok-pondok pesantren itu rata-rata kiai, ustadz, habib itu punya usaha. Rata-rata koperasi biasanya. Koperasi di pondok masing-masing. Tujuannya apa? Agar hatinya tidak toma. Karena penyakitnya orang berilmu itu nunggu tamu. Nanti tamu bawa amplop, salaman, ada uangnya. Kalau dia tidak punya kerja, tidak punya usaha, hanya hatinya bergantung kepada manusia, itu justru tambah kiai kok sifatnya seperti itu, justru tambah tidak bagus. Orang itu datang kepada dia untuk ngambil keberkahan, justru hatinya bergantung kepada manusia. Ini tidak menjadi contoh seperti itu. Rata-rata tokoh-tokoh agama itu, baik pengasuh pesantren maupun yang lainnya, kalau tidak punya koperasi, dia punya toko atau punya sawah, sehingga dia tidak berharap datangnya tamu. Tidak boleh seperti itu, siapapun itu. Maka saya biasa, misalkan saya kan sudah terbiasa bantu ngobati orang. Mau datang ya silakan, tidak datang juga tidak apa-apa. Kadang-kadang penyakit itu bisa muncul tiba-tiba, tapi harus dilawan. Kalau tidak dilawan ya nanti tambah parah. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadis berpesan, istaidu billahi min toma'in yahdi ila toba. Berlindunglah kepada Allah dari sifat toma yang bisa mengantarkan kepada toba. Toba itu watak yang buruk, karena kalau sudah terbiasa akan menjadi watak. Saking bahayanya sifat toma sampai Rasulullah itu memerintahkan kita untuk minta perlindungan kepada Allah dari sifat toma. Bahaya sifat toma itu, sangat bahaya. Ya biasa-biasa saja.
Maka yang bagus itu kalau berteman jangan terlalu banyak berteman dengan orang-orang kaya, karena nanti akan timbul sifat toma. Tapi kalau berteman dengan orang yang di bawahnya, ya yang diharapkan apanya, tidak punya apa-apa. Saya terus salut dengan prinsipnya Gus Baha. Itu beliau itu tipe orang yang tidak suka main ke gus-gus yang lain di rumahnya sendiri, di rumahnya mereka. Tidak suka main ke rumahnya Gus ini, Gus fulan, ustadz ini, kiai ini, tidak suka. Karena pasti rumahnya beda-beda. Ada yang bagus, ada yang lebih bagus, ada yang sangat bagus. Dia lebih suka mungkin janjian di luar atau datang ke rumahnya Gus Baha sendiri, agar hatinya tidak bergantung kepada yang ada di rumahnya itu. Itu bagus seperti itu. Menurut saya bagus. Kecuali hatinya sudah kuat, tahan banting, tidak apa-apa, silakan main ke rumah teman-temannya yang lain walaupun dia kaya, tapi hatinya sudah tenang, udah tidak ngurus itu kaya atau tidak kaya. Kalau urusan rezeki sudah ada pembagian langsung dari Allah. Bagus kalau seperti itu. Kalau tidak, jangan gampang-gampang main ke rumah teman, apalagi yang lebih kaya. Bahaya. Akhirnya pertama bisa jadi timbul rasa tidak terima terhadap takdirnya Allah, tidak bersyukur. Oh, ternyata saya begini ya rumah saya. Masuk di rumahnya teman, ASEAN, rumahnya bagus, kursinya empuk. Di rumah cuma pakai kursi kayu, bahkan makannya cuma begini. Di sana disuguhi sate gulai, disuguhi soto, disuguhi rawon, disuguhi ini dan itu. Kalau hatinya tidak kuat, itu bisa berbahaya. Mending tidak usah acara main-main, tidak usah. Kalau perlu suruh main ke rumah saja, biar menjadikan orang semakin bersyukur main ke rumah kamu. Oh, rumah kamu. Gitu. Niatkan seperti itu gitu loh. Kalau dia tidak bersyukur, itu kebangetan itu. Sudah hidupnya enak, main di rumahnya teman yang tidak enak, tidak bisa bersyukur, itu kebangetan orang. Itu nasihat yang keempat. Nasihat yang kelima. Keempat ya. Wa man lam yakun hafidhan ala amalihi lam yanju minar riya. Barang siapa yang tidak menjaga terhadap amalnya dari hal-hal yang bisa merusakkan amal, maka dia tidak akan selamat dari riya. Artinya apa? Orang beramal itu dia tidak mikir bagaimana caranya amalnya bisa benar, bagaimana caranya amalnya bisa ikhlas. Maka jika ada orang seperti itu, dia tidak akan selamat dari sifat riya, penyakit riya, dan itu sangat berbahaya. Beramal itu ada caranya, jangan asal sekedar beramal. Gimana caranya agar amalnya diterima oleh Allah? Salah satu syaratnya, pertama amalnya sesuai dengan aturan fikih, aturan syariat. Yang kedua, hatinya harus ikhlas. Amal itu tidak akan diterima kalau dia tidak ikhlas. Tidak akan diterima kalau tidak ikhlas. Maka di dalam surat Fawailul lil musallin, surat apa itu? Fawailul lil musallin, Al-Maun ya, Al-Maun. Maka di situ dikatakan fawailun lil musallin, maka sungguh sangat celaka. Ada yang mengartikan neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Orang yang sholat yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun, yaitu orang yang riya terhadap sholatnya. Ketika sholat dia pamer, ketika sholat dia tujuannya ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dihargai, ingin dimuliakan, maka dia celaka. Maka di sini kita harus banyak belajar dari ayat ini. Yang sholat saja masih ada kemungkinan celaka, apalagi yang tidak sholat. Perhatikan itu keluarga kita yang tidak sholat, diingatkan. Itu kalau tidak bisa mengingatkan, cara yang paling ampuh itu cari orang yang paling disegani sama orang tua kita yang tidak sholat. Siapa yang paling disegani? Kita minta tolong sama beliau-beliau itu. Itu biasanya lebih masuk. Karena kalau anak nasihati ke orang tua itu biasanya mental biasanya mental. Tapi kalau minta tolong kepada orang yang disegani sama orang yang akan kita nasihati, insya Allah bisa lebih gampang diterima nasihatnya. Kalau enggak, kalau enggak mental sih, ngomong sendiri. Yang penting sudah berusaha gitu loh. Maksudnya kalau enggak
Yang penting kita sudah berusaha untuk mengingatkan keluarga kita yang tidak sholat. Apa di dalam hadis itu? Apa? Hadis atau Al-Quran itu saya lupa itu. Lupa ya. Intinya kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ada yang ingat itu? Hah? Nah itu, masya Allah. Berarti apa, banyak yang masuk itu kalau lagi mendengarkan ceramah. Ku anfusakum wa ahlikum naro, itu Al-Quran. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Karena besok itu nanti ada orang tua yang sudah masuk ke dalam surga, tapi kemudian dipanggil oleh malaikat untuk dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena anaknya protes. Malaikat, kenapa saya kok disiksa karena tidak sholat? Ya karena kamu tidak sholat. Ya, karena orang tua saya tidak mondokkan saya, karena orang tua saya membiarkan saya tidak sholat. Oh begitu, panggil saja orang tuanya. Dipanggil, akhirnya dimasukkan ke dalam neraka karena tidak mengurusi anaknya urusan sholat. Sama-sama penting. Kita ibadahnya bukan untuk diri sendiri, tapi juga harus memperhatikan kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita, termasuk orang tua, termasuk anak, termasuk saudara. Itu penting. Orang yang tidak bisa menjaga amalnya, maka dia tidak akan selamat dari sifat riya. Dalam sebuah hadis dijelaskan, iyyakum an tukhlitu ta'atallahi bihubbi sana'il ibad. Takutlah kalian untuk mencampur adukkan taat kepada Allah, ibadah kepada Allah dengan cinta dipuji oleh orang lain. Fatahbatu a'malukum, maka amal-amal kalian akan dihapus, tidak akan diterima. Kita sholat, kita cari ilmu, tujuannya untuk taat kepada Allah, tujuan yang lain agar dipuji orang, maka itu tidak diterima oleh Allah, dihapus pahalanya oleh Allah. Maka kita harus belajar ikhlas. Jangan sampai juga, oh saya tidak mau hadir majelis ilmu, saya tidak mau cari ilmu, khawatir riya. Tidak boleh kalau seperti itu. Yang betul tetap hadir cari ilmu dengan berusaha untuk ikhlas. Nanti lama-kelamaan akan ikhlas. Sama seperti dulu ada cerita, ada kalau tidak salah ini Imam Ghazali di awal-awalnya. Beliau itu ketika Imam Ghazali ini orang yang miskin. Beliau hadir ngaji, tapi di situ ada makanan gratis. Jadi kalau hadir otomatis dia bisa makan. Awal-awalnya niat itu. Tapi lama-kelamaan beliau belajar dan akhirnya ikhlas. Tidak boleh kalau takut riya kemudian meninggalkan amal, itu justru namanya riya. Tidak boleh. Yang berikutnya, wa man lam yasta'in billahi ala ihtirasi qalbihi lam yanju minal hasad. Barang siapa yang tidak minta pertolongan kepada Allah untuk menjaga hatinya, maka dia tidak akan selamat dari sifat hasad. Maka kita harus banyak minta pertolongan kepada Allah agar hati kita benar-benar dibersihkan, agar hati kita benar-benar dijaga. Kalau kita tidak minta pertolongan kepada Allah, kita akan mempunyai sifat yang sangat berbahaya, namanya sifat hasad. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah, iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab. Kamu takutlah kepada sifat hasad, karena sesungguhnya hasad itu bisa memakan kebaikan sebagaimana api bisa memakan kayu bakar. Cepat. Percuma kita itu ahli sholat duha, ahli sholat sunnah, ahli puasa sunnah, tiap hari cari ilmu, tiap hari dzikir, tiap hari baca Quran, tapi di dalam hati kita itu ada hasad, habis semua amal-amalnya, habis. Maka ini hasad ini sangat berbahaya, bisa menjangkit kepada siapapun, santri, ustadz, kiai, habaib,
siapapun bisa terjangkit penyakit hasad. Kalau ada orang punya hasad, ini ada imannya yang bermasalah. Karena Rasulullah itu mewanti-wanti dalam sebuah hadis, la yajtami'u fi jawfi abdin al-iman wal hasad. Tidak akan pernah berkumpul di hati seorang hamba iman dan hasad. Itu tidak mungkin berkumpul. Kalau ada iman yang kuat, berarti tidak ada hasad. Kalau ada hasad, berarti imannya ini masih lemah. Karena tidak mungkin berkumpul, kata Rasulullah. Maka hati-hati. Ada resep yang sangat mujarab dari Imam Haddad, disebutkan di dalam kitab An-Nasihud Diniyah, cara agar kita itu tidak hasad kepada orang lain, atau cara kalau kita sudah terlanjur hasad atau iri kepada orang lain. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus benci bahwa hasad itu adalah sesuatu yang tercela. Kita harus sadar itu dulu. Hasad itu adalah sesuatu yang tidak bagus. Kedua, kita cukup menyembunyikan di dalam hati, jangan sampai wala yudhirahu bil qauli wal fi'li. Jangan sampai menampakkan dengan ucapan maupun perbuatan. Selama itu disembunyikan, kadang ada orang tidak suka sama orang lain. Itu masih wajar kalau tidak ditampakkan. Kalau ditampakkan, ketika ketemu tidak nyapa, ketika ketemu sinis, ngelirik dengan lirikan yang agak bagaimana begitu, itu nanti akan merembet terus itu. Kalaupun harus ada, cukup disembunyikan saja, jangan ditampakkan. Kemudian yang ketiga, kita puji orang yang kita iri itu, kita puji. Kalau butuh bantuan kita tolong, kita puji, kita muliakan, dan juga kita doakan. Misalkan, ya Allah, sebagaimana dia diberi nikmat, semoga saya juga merasa bahagia dengan nikmat yang dia miliki, begitu. Atau doakan kebaikan-kebaikan yang lain. Insya Allah jika melakukan beberapa hal itu, orang akan terhindar dari penyakit hasad yang sangat berbahaya, akan membahayakan amal ibadahnya sendiri setiap hari. Percuma orang tinggi ilmunya, tinggi ibadahnya, tapi punya hasad. Bahaya. Harus dilawan betul itu. Dan biasanya hasad ini terjadi kepada orang-orang terdekat. Biasanya. Ya karena tiap hari. Saudara dengan saudaranya, teman dengan temannya biasanya, atau kadang ustadz dengan ustadz, kiai dengan kiai. Masya Allah, saya kadang tidak habis pikir. Ada salah seorang habaib yang ceramahnya itu kemana-mana, sudah laris lah, diundang kemana-mana. Kemudian tiba-tiba sakit keras. Dan menurut ilmu ruqyah ya, ternyata di rumah beliau itu banyak kiriman-kiriman dari orang lain itu. Setelah ditelusuri ya ada sumbernya, itu karena tidak suka kalau beliau itu ngisi di mana-mana, ceramah ke mana-mana. Kok tidak takut suul adab habaib kok disantet, disihir itu. Masya Allah. Saya tahu sendiri. Beliau memang sering ceramah ke mana-mana. Dia sudah wafat, tapi di rumahnya banyak kiriman-kiriman santet sihir dari orang lain. Ya kenapa? Ya karena iri. Semua itu sudah ada pembagiannya langsung dari Allah. Kita tidak usah iri, tidak usah. Sudah ada porsinya masing-masing. Kita dapat ini, orang itu dapat itu. Makanya kata Imam Haddad itu keras beliau di dalam kitab Adab Sulukil Murid. Orang yang iri itu sama dengan menentang, melawan Allah. Saking kerasnya Imam Haddad. Kenapa? Seakan-akan dia berkata, ya Allah, kamu itu salah, mestinya yang dapat itu saya, bukan dia. Gitu. Itu namanya orang ngelawan Allah itu. Memang kenyataannya seperti itu. Hati kita seakan-akan ngomong seperti itu kan. Kenapa kok tidak saya yang dapat itu? Berarti kesimpulannya kita itu mengatakan Allah ini tidak benar ini. Allah itu salah, mestinya saya yang dapat itu, kenapa kok dia? Ini Allah tidak adil. Itu namanya ngelawan, nentang Allah. Tidak bagus. Harus diberantas, harus dilawan, harus diobati. Penyakit hasad harus diobati. Yang penting tahu ilmunya. Kadang orang tahu ilmunya tapi tidak tahu caranya, sehingga dia juga tidak bisa untuk
menghilangkan sifat hasad. Kemudian yang keenam ya. Keenam. Wa man lam yandur ila man huwa afdalu minhu ilman wa amalan lam yanju minal ujbi. Orang yang tidak melihat kepada orang yang lebih utama dari segi ilmu dan amalnya, maka dia tidak akan selamat dari penyakit ujub. Makanya salah satu resep yang paling simpel agar kita tidak merasa lebih baik daripada orang lain, lihat kepada orang yang di atas kita dari segi ilmu dan amal. Misalkan, oh saya tiap hari cari ilmu, tiap pagi dari jam 6 sampai jam 7. Ngerasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Lihat yang lainnya, misalkan lihat ustadznya, itu bukan cuma cari ilmu, tapi sebelum ngisi juga belajar, kadang malam tidurnya sampai malam misalnya. Nah, ini ada jadi ujub. Nah, jadi, oh saya ini rajin puasa Senin Kamis. Cari yang lain. Ada yang puasa Daud, ada yang puasa Daud terus kemudian dikasih dikir-dikir yang lain, baca Qur'annya rajin. Nah, ini ada jadi ujub. Makanya ujub itu merasa diri lebih baik daripada orang lain, itu bisa bahaya itu. Ujub itu bisa berbahaya. Bahkan sangat mengerikan kata Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Imam Ad-Dailami, innal ujba la yuhbitu amala sab'ina sanah. Sesungguhnya sifat ujub itu bisa menghapus amal 70 tahun. Maka yang menjadikan iblis itu celaka, karena iblis pernah berkata, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Nabi Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku tercipta dari api sedangkan Nabi Adam tercipta dari tanah. Hanya karena merasa diri lebih baik daripada orang lain. Maka di sini resep yang paling ampuh agar kita tidak sombong. Misalkan kita rajin ini, rajin itu. Lihat ulama-ulama itu, misalkan Habib Taufik, siapa begitu, Kiai As'ad, Kiai Hamid Pasuruan, siapa, Kiai Zuhri. Nanti kita akan, oh ternyata saya kecil. Tidak jadi merasa dirinya lebih baik daripada orang. Harus dilawan terus itu. Kalau kita pengen semakin hari kualitas kita semakin baik, ya harus dilawan. Insya Allah orang itu tidak akan punya penyakit ujub, nggak punya. Misalkan yang hafal Quran masih baru 5 juz misalkan, atau 10 juz. Oh saya lebih baik. Biasanya kalau orang ngerasa lebih baik daripada orang lain, yang dilihat yang di bawahnya. Oh itu enggak, jangankan hafal Quran, baca saja tidak bisa. Saya alhamdulillah hafal 5 juz, 10 juz, 15 juz. Jangan lihat yang di bawahnya, lihat yang di atasnya. Oh itu Masya Allah hafal Qurannya sangat lancar. Saya punya teman di pondok dulu, hafal Qurannya Masya Allah sangat lancar, tidak pernah buka mushaf sama sekali, dan bahkan pernah diundang di Istana Presiden untuk acara hataman Quran. Kalau ngelihat seperti itu, tidak jadi. Orang ujub itu tidak jadi. Ngelihat orang yang lebih tinggi ilmunya, lebih tinggi amalnya, insya Allah selamat dari sifat ujub. Karena ujub ini adalah sifatnya iblis. Jangan sampai kita meniru sifatnya iblis. Pokoknya semua itu harus dilawan. Saya pengen berhenti untuk cari ilmu, lawan. Saya pengen berhenti untuk hafalan, lawan. Itu setan semua itu. Namanya setan itu pasti mengajak kepada hal-hal yang tidak. Karena orang cari ilmu itu godaannya, rintangannya sangat besar. Kalian ini masih tidak ada seberapanya dengan saya. Coba bayangkan saya, dulu waktu masih di Tarim itu, saya itu anaknya orang biasa, bukan anaknya orang kaya. Dulu ketika saya berangkat ke Tarim itu ngutang berapa puluh juta, tidak punya uang. Setelah saya di Tarim, jarak 2,5 tahun, orang tua saya yang laki-laki meninggal. Saya waktu itu hampir putus asa, saya harus pulang. Masa perjalanan saya cuma sampai di sini? Masa saya tidak sampai lulus? Ternyata tidak boleh, harus dilanjutkan sampai selesai. Tidak ketemu orang tua loh. Tidak ketemu orang tua dan saya tidak pulang. Jarak 1 tahun kemudian adik saya perempuan menikah. Yang jadi wali otomatis saya masrahkan kepada guru saya yang ada di Indonesia via telegram dan via telepon. Waktu itu saya
Selama 5 tahun saya tidak pernah ketemu sama keluarga. Setelah 5 tahun baru pulang. Itu pun ketika saya salaman sama ibu saya sudah tidak kenal dengan saya. Cobaan yang begitu sangat berat. Maka kita itu kalau ngelihat perjuangan orang, itu kita akan merasa bahwa kita itu tidak ada apa-apanya. Saya mencontohkan diri saya sendiri karena saya ngalami begitu. Ujian banyak dan saya terlahir dari orang-orang biasa yang bukan orang kaya, tapi karena perjuangan dan saya sabar, ya sekarang yang saya alami ya seperti ini. Dulu sempat saya itu berpikir, oh saya tidak punya apa-apa ya, kok sama guru saya dikasih jodoh sama orang yang menurut saya jauh dengan saya. Nah, tapi ternyata Allah sudah punya rencana lain. Asal kita mau berusaha, pasti akan dikasih jalan yang terbaik. Jangan lihat enaknya orang, tapi lihat perjuangan sebelumnya bagaimana. Itu tidak mudah, bukan hal yang gampang. Semangat. Jangan sampai putus asa karena diganggu sama setan. Nanti kamu ketika sudah diganggu sama setan dan putus asa, nanti akan diganggu dengan urusan yang lain. Begitu. Itu 6 nasihat dari sebagian ahli hikmah, dan insyaallah akan kita lanjutkan makalah yang ke-12 dari Imam Hasan Al-Basri pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.